wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Begitu juga salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebiadaban ke zaman keperadaban seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Al-Zufri. Saya dari mahasiswa UINSU, dan di sini saya akan keliling atau mengunjungi yaitu Museum Perjuangan Pers. Ini alamatnya ada di Jalan Cialang, Kota Medan. Jadi untuk kawan-kawan yang penasaran dengan toko-toko pers, toko-toko perjuangan, bisa langsung mengunjungi kemarin. Usah lama-lama, ayo kita kunjungi segera saya. Museum Perjuangan Pers didirikan oleh Bapak Muhammad TWH. Muhammad TWH atau disebut Tok Wan Hariah merupakan seorang veteran sekaligus wartawan senior di Sumatera Utara. Kecintaannya terhadap dunia jurnalis membuat pria kelahiran Aceh Utara 15 November 1932 ini mendirikan Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara pada tahun 2019. Menginjak usia 88 tahun, kini Bapak Muhammad TWH menghabiskan masa tuanya di rumah yang ia sulap menjadi museum tersebut bersama kedua cucu dan seorang anaknya di Jalan Cialas nomor 6, Sesi Kambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Sejak kecil, Bapak Muhammad TWH sudah akrab dengan dunia komunikasi lantaran melihat sosok sang ayah yang merupakan salah satu kepala penerangan tentara resimen divisi 10 sekaligus juga seorang wartawan di media seruan kita. Di ruangan depan kita akan melihat foto-foto tokoh pers dan koran-koran lama yaitu Koran Waspada dan Mimbar Umum. Dalam sejarahnya, pers menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh golongan elit modern Indonesia dalam menyampaikan perlawanan, kritik terhadap kebijakan Belanda, serta mobilisasi massa. Terdapat faktor yang mendorong timbulnya gerakan nasionalisme di Indonesia, yaitu kebijakan politik etis di Hindia Belanda telah terbentuknya golongan elit modern atau priai cendekiawan. Persamaan rasa nasib sebagai bangsa terjajah membentuk sebuah komunitas yang mengarah pada integrasi kebangsaan. Berkembangnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan komunisme. Keberhasilan revolusi dan perlawanan terhadap kolonialisme di seluruh penjuru dunia. Perkembangan pers Bumi Putra di Indonesia berkaitan erat dengan pengaruh perkembangan pers yang dikelola Belanda dan etnis Tionghoa. Orang Belanda dan Tionghoa telah memanfaatkan pers untuk membela kepentingan sosial dan politik mereka. Kritik terhadap kebijakan Belanda dan perkembangan gagasan kebangsaan semakin ramai diberitakan pers Bumi Putra Nusantara menjelang 1920. Pada tahun-tahun tersebut banyak terjadi pemberedelan, surat kabar, dan penahanan tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Abdul Muiz, dan lain-lainnya.
Museum Perjuangan Pers ini sejarahnya kapan berdirikan? Sekarang gini, bahwa bicara museum terus bicara sejarah, ya kan? Tentu anda mau di museum itu tentu ada benda-benda purbakala. Ya, yang ada purbakala itu kayak museum negeri kan. Kita purbakala kita adalah mengenai surat kabar. Nah, karena gini, bahwa jauh sebelum kemerdekaan ini, senjata kita mengusir Belanda hanya ada dua. Yang pertama, partai. Yang kedua, koran. Tentu Anda tanya, bagaimana bisa lihat, bagaimana bisa tahu, bagaimana bentuk wajah surat kabar pertama yang terbit di Indonesia, ya kan? Bagaimana bentuknya? Apa nama surat kabar itu? Surat kabar itu namanya adalah Batavia Noveles. Tentu Anda bertanya, bagaimana sejarah perang kemerdekaan di Sumatera Utara? Masyarakat tahu Sumatera Utara kayak pertempuran orang Belanda sama Inggris, ya kan? Nah, saat ini perang kemerdekaan di Sumatera Utara itu ada gambar lukis. Saya suruh lukis sengaja itu penyerbuan terhadap pendudukan Belanda di Medan ini. Bukan itu saja, supaya masyarakat juga tahu bahwa untuk itu ada tugu, ada kan tugu kan di Jalan Bali itu. Itu peristiwa perang kemerdekaan pertama Sumatera Utara, peristiwa itulah peristiwa paling bersejarah itu. Nah, selanjutnya kita memasuki di ruangan yang kedua. Di ruangan ini teman-teman bisa lihat kita banyak dikelilingi foto para tokoh-tokoh pers baik dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan. Di ruangan ini kita dapat juga melihat ruangan perpustakaan yang mana banyak buku-buku koleksi dari Bapak Muhammad TWH dari zaman dia muda hingga sekarang. Banyak buku-buku yang dapat kita jumpai, baik buku-buku sejarah, buku-buku tentang kemerdekaan, buku-buku tentang keislaman, dan yang lainnya. Dan juga di ruangan ini kita dapat melihat koran-koran lama atau surat kabar lama, yaitu Mimbar Umum, Waspada, Analisa, dan yang lainnya. Nah, ini juga banyak para pahlawan atau foto pahlawan dan tokoh pers.
Selanjutnya kita memasuki di ruangan yang ketiga. Di ruangan ini teman-teman bisa lihat kita banyak dikelilingi foto para gubernur di Sumatera Utara, baik dari zaman kemerdekaan hingga zaman sekarang. Harapan kakek untuk museum perjuangan pers ini untuk apa, Bek? Harapan untuk ke depan? Ya, maka saya supaya dengan demikian, jadi generasi muda mengenal surat kabar lama, mengenal tokoh-tokoh lama berjuang, para pejuang kemerdekaan yang berjuang di Jangkar, Medan, di Prestasi, di Tanjung Kawal, Tempura. Dengan adanya gambar-gambar begini, generasi muda tahu. Andai kata rencana kalian misalnya membuat ini, saya kena olah sedemikian rupa, saya itu diputar kepada anak-anak. Oh, begini banyak plan mereka. Surat kabar tertua jalan belakang ini ada juga yang diberikan oleh para darat. Mulanya para darat kan bekerja pada perkebunan. Tapi dia bekerja perkebunan dan ceritakan bagaimana kekejaman bangsa itu orang. Alhamdulillah, sekian jalan-jalan kita hari ini. Semoga dari hasil keliling-keliling kita masuk ke dalam museum pers perjuangan, museum perjuangan pers, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat pelajaran untuk kita ke depannya, bagi terutama untuk kaum milenial seperti kita, kaum muda. Baik, sekian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.